Alasan Manchester City langganan juara tiap musimnya, rajin beli bek tengah. Ada rahasia untuk klub-klub rival yang berminat meniru kesuksesan Manchester City menjadi langganan juara tiap musimnya. The Citizens begitu rajin belanja bek tengah di tiap bursa transfer yang membuat mereka solid kala bertahan. City dikenal sebagai klub dengan dana melimpah yang selalu jor-joran di bursa transfer pemain, terutama sejak Pep Guardiola menangani tim pada 2016 silam. Menurut catatan Transfermarkt, dalam 7 tahun terakhir, The Citizens total sudah menghabiskan total hingga 20,3 triliun rupiah untuk mendatangkan pemain top. Tapi hasil yang didapat sepadan, sebab dalam kurun waktu tersebut, Man City mampu menangkan hingga 14 trofi juara dengan 5 diantaranya adalah gelar Liga Primer. Puncaknya adalah pada musim 2022-2023 ketika Erling Haaland dan kawan-kawan sukses menangkan treble winners pertamanya sekaligus gelar Liga Champions perdana dalam sejarah klub. Namun seperti dikutip Daily Mail, sebenarnya ada satu rahasia yang jadi kata kunci buat tim-tim rival untuk merusak dominasi City. Rahasia itu terletak pada kebijakan transfer mereka yang getol belanja bek tengah. Hal ini tidak terbantahkan jika melihat perjalanan Man City dalam beberapa musim terakhir. Pada musim 2021-2022, ketika menjadi juara dengan selisih 1 poin dari Liverpool, Manchester City lebih dulu merekrut bek Benfica, Ruben Dias, dan Nathan Ake dari Bournemouth. Cerita yang sama usai menangkan treble winners musim lalu juga dialami oleh Man City usai merekrut Manuel Akanji dari Borussia Dortmund. Kini dengan skema transfer yang sama, di bursa musim panas ini, City dikabarkan mengincar bek tangguh RB Leipzig, Josko Gvardiol. The Citizens disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek 21 tahun tersebut. Dan kini tinggal menentukan harga belinya dengan RB Leipzig selaku pemilik klub yang diklaim bandrol Gvardiol di angka 100 juta euro. Pemain yang karirnya oleng setelah menolak Man City bak kena kutukan. Gelimbangan trofi Manchester City ternyata tak membuat Declan Rice berniat meneruskan karirnya ke klub juara Liga Inggris 2022-2023. Gelandang berusia 24 tahun itu akhirnya memutuskan bergabung dengan Arsenal, pesaing Man City dalam perburuan gelar Liga Primer 2022-2023. Man City musim ini menorehkan treble bersejarah dengan menggondol trofi Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Pencapaian spektakuler tersebut membuat raksasa Inggris menjadi satu-satunya klub terkuat sepanjang musim yang baru saja berlalu. Sebelum putuskan bergabung dengan The Citizens, ex-bintang West Ham ini sempat mendapat tawaran menggiurkan dari Man City seharga 90 juta pound sterling atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Tapi rupanya kelahiran 14 Januari 1999 itu lebih memilih melanjutkan petualangannya ke dalam barisan mesin perang Mikel Arteta. Bukan kali ini saja Man City bertepuk sebelah tangan terkait pemain yang mereka incar jauh-jauh hari. Dalam beberapa musim terakhir, tim yang bermarkas di Etihad Stadium itu pernah mengelus dada lantaran Gatot alias gagal total menculik pilar anyar yang mereka inginkan. Berikut 8 bintang yang nyaris bergabung dengan Man City kemudian batal dan karirnya sempat oleng seperti dilansir Mirror. Yang pertama Cristiano Ronaldo, yang kedua Marco Cucurella, yang ketiga Harry Maguire, yang keempat Paul Pogba, yang kelima Romelu Lukaku, yang keenam Timo Werner, dan yang ketujuh Kalidou Koulibaly. Lima pemain Manchester City yang diubah posisinya oleh Pep Guardiola. Pep Guardiola sekali lagi menegaskan kualitasnya sebagai pelatih top Eropa. Pria berkepala plontos itu sukses dengan treble winners bersama Manchester City pada 2022-2023. Torehan berharga itu tak lepas dari kejeniusan sang pelatih dalam meracik skuad terbaik. Guardiola dikenal sebagai pelatih yang kerap mengubah posisi anak asuhnya. Beberapa berhasil, tetapi ada juga yang gagal. Lalu siapa saja pemain Manchester City yang diubah posisinya oleh Pep Guardiola?
Yang pertama ada Fernandinho. Fernandinho adalah pemain Manchester City yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Selama masa baktinya, dia pun tak lepas dari eksperimen Pep Guardiola. Fernandinho yang biasa berperan sebagai gelandang bertahan kerap jadi bek tengah. Yang kedua, Bernardo Silva. Bernardo Silva berposisi asli sebagai sayap kanan. Winger itu diubah posisinya ke gelandang box to box saat Manchester City masih menggunakan skema 4-3-3. Yang ketiga, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne adalah gelandang kreatif asal Belgia. Pemain 32 tahun itu dikenal dengan visinya yang selalu tak terduga. Musim 2021-2022, Pep membuat Kevin De Bruyne sebagai striker false nine. Yang keempat, Jack Grealish. Grealish yang bermain sebagai gelandang serang di Aston Villa kini bermain sebagai sayap kiri. Dan yang kelima, John Stones. John Stones adalah bek timnas Inggris yang mungkin paling sukses diubah posisinya. Stones dipandang sebagai gelandang bertahan dalam skema 3-2-4-1 musim ini. Barcelona ingin pinjam Joao Cancelo dari Manchester City. Barcelona memantau situasi Joao Cancelo, pemain Manchester City yang kini dipinjamkan ke Bayern Munchen. Direktur olahraga Barcelona, Deco, tertarik untuk tanda tangani bek kanan baru. Selain itu, klub Katalan mendekati gelandang pivot Oriol Romeu. Adapun Cancelo rencananya akan dipinjam Barca musim depan dengan opsi untuk membeli secara permanen tahun depan. Pemain timnas Portugal itu tidak disukai oleh pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Sang pemain tak lagi memiliki tempat di Etihad, sehingga peluang besar bagi Cancelo mencari klub lain setelah masanya di Allianz Arena berakhir. Bayern Munchen mengkonfirmasi bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak mengontraknya secara permanen. Maka Barcelona punya kans besar untuk mendaratkan bek kanan tersebut. Namun Cancelo perlu mengurangi gajinya dengan selisih yang signifikan. Mengingat pemain 29 tahun itu saat ini menghasilkan sekitar 8 juta euro per tahun. Cancelo harus rela menerima pemotongan gaji, sesuatu yang dapat dinegosiasikan oleh Blaugrana dengan agennya Jorge Mendes. Klub Katalan telah menegaskan kembali ketertarikan mereka pada bek sayap, meskipun mereka mungkin menghadapi persaingan dari Arsenal. Masalahnya adalah Manchester City memilih untuk melepaskan Cancelo secara permanen ketimbang meminjamkannya selama 1 tahun.